Ya, halo guys, kembali lagi di channel saya Rama Buana. Jadi di konten kali ini, sesuai pada judul kontennya, kita akan bahas HP daily driver saya, Vivo V23e. HP ini udah saya pakai dari tahun 2021 akhir, bahkan sampai sekarang, walaupun HP ini udah jadi HP kedua. Ya. Dan sebagian besar dari konten YouTube saya tuh menggunakan HP kamera ini. Tapi sekarang kameranya pakai HP yang satunya, dikarenakan saya ada dua HP ya. Dan saya mau bahas tentang HP ini, dikarenakan HP ini baru pulang dari rumah sakit. Oh, rumah sakit? Konteks rumah sakit di sini itu tempat servis ya. Dikarenakan HP ini habis kena insiden, dan saya rasa insidennya itu ceroboh karena ceritanya saya pakai HP ini ya di kamar, terus saya mau keluar kamar, posisinya HP-nya saya taruh bantal, bawah bantal gitu kan. Itu memang kesalahan saya juga sih, agak kebiasaan gitu kan, kebiasaan buruk. Saya taruh bawah bantal, saya tinggal keluar kamar sebentar, dan ketika saya balik lagi ke kamar, ketindihan HP-nya gitu kan, sama lutut saya gitu, lutut. Jadi saya nggak tahu, kalau lupa ya, di bawah bantal tuh udah HP, dan HP-nya pecah depan belakang. Backdoor-nya atau back cover-nya ini pecah, dan layarnya LCD-nya juga kena semuanya. Jadi udahlah, pasrah di situ. Dan posisi saya itu di Lampung, bukan di Tangerang. Jadi ya agak PR kalau mau dibawa ke service center Vivo. Soalnya kalau dari sini paling dekat Vivo service center tuh ada di Lampung Tengah, di Bandar Jaya. Itu pun kalau dari perjalanan ke sini, dari sini ke sana itu kurang lebih, kalau lihat dari Google Maps itu 1 jam 30 menit kurang lebih. Dan kebetulan waktu itu bahkan kalau tidak salah sampai sekarang ya, sekarang tuh tanggal 28 November, service centernya masih tutup sementara, entah ada renovasi atau apa, intinya tutup sementara gitu kan. Jadi kita nggak bisa lari ke sana. Dan alhasil HP ini dilarikan ke service center Vivo yang ada di Bandar Lampung. Dan perjalanannya kalau dari sini ke Bandar Lampung itu kurang lebih sekitar 2 jam ya, 2 jam lebih lah ya. Tapi saya tidak ke sana dikarenakan saya ada saudara di sini, kebetulan alhamdulillah dia tuh suka bolak-balik ya dari Bandar Lampung ke Purbolinggo, Lampung Timur, karena memang dia kuliah di Bandar Lampung. Nah, terus ya sudah, saya titip ke dia karena dia kuliah di sana, dan setiap hari Kamis dia pulang, saya titip HP ini gitu kan ke dia. Ya sekarang biar dia tahu juga gitu loh, experience Vivo Service Center tuh gimana gitu kan. Dan ya udah, HP ini saya tinggal di Vivo Service Center Bandar Lampung kurang lebih 2 minggu. Dari kemarin tanggal berapa ya? Pokoknya 2 minggu yang lalu lah. Sekarang tanggal 28 November. Ya hitung sendiri, 2 minggu yang lalu gitu kan. Nah terus kenapa kok 2 minggu lama amat gitu kan? Karena ya ini HP lama ya, seri lama, dan saya ngewajarin banget. Keluaran 2021 ada beberapa spare part yang memang nggak ready di service centernya gitu kan. Dan memang saya sama pihak service center saling konfirmasi terkait tentang spare part back covernya yang lagi nggak ready, dan itu pun harus dipesan dari gudangnya, pengiriman kurang lebih di 7-14 hari. Dan itu yang bikin HP ini lama. Dan saya yang minta nginepin HP-nya di service center gitu kan, nggak apa-apa diinepin gitu ya, supaya lebih aman aja gitu kan. Dan sekarang dia pulang dari rumah sakit semalam, semalam baru dikasih lagi sama saudara. Dan kita lepas dulu ya casingnya ini, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah kan, mulus. Nah ini bagian back cover, ini bagian LCD-nya ya, udah mulus lagi. Dan untuk spare part lamanya nih, ini back covernya nih, ini saya kasih Garskin ya, tapi ini udah lama. Itu bisa kalian lihat retaknya kan nih, ada motif air mancurnya. Dan ternyata kalau kita ganti back cover itu udah include sama kaca modul kameranya ini ya nih. Jadi ini udah full belakangnya baru semua. Nah terus itu kan tadi back covernya, dan sekarang ada LCD-nya. Ini LCD-nya ya, bisa kalian kelihatan nggak di kamera? Dia itu ada nih tuh ya. Ini LCD-nya kena pecah, jadi udah ngeblank hitam ya, udah nggak bisa dipencet-pencet, dan ya udah, itu yang dinamakan LCD-nya kena. Dan
udah sama tulangannya ya. Jadi kita beli LCD layar itu udah sama tulangannya. Dan untuk harganya itu kebetulan dikarenakan ini seri lama, jadi ada potongan harga yang tadinya mungkin kalau LCD V23e itu dulunya tuh kalau tidak salah kena di atas 700.000, tapi sekarang sudah di 400.000, dan back covernya yang ini itu di 260.000, jadi total 660.000 udah sama pasang ya. Service center Vivo tuh tidak ada biaya pasang ya, cukup kita bayar spare partnya aja dan ya udah beres gitu kan, dan itu cukup oke ya. Kenapa nggak dilarikan ke service yang biasa aja gitu kan? Memang di tempat saya ini ada cukup banyak counter yang bisa servis, tapi saya menjadi pertimbangan karena ada LCD ya, harganya 300.000, dia nggak AMOLED, cuman LCD-nya doang, cuman layar doang, tidak sama tulangannya, jadi cuman layar dan tidak AMOLED. Sedangkan HP ini sudah AMOLED dan sudah dukung sidik jari di layar ya. Saya rasa nambah 100.000 ke kualitas biasa sama kualitas original Vivo nggak ada salahnya gitu kan. Jadi saya larikan ke service center Vivo yang ada di Bandar Lampung dan saya titip ke saudara saya gitu. Saya tinggal 2 minggu dan ya sudah, kemarin selesai, konfirmasi ke saya juga, dan pembayaran bisa TF bisa cash, tapi saya memutuskan untuk TF aja ya, supaya biar cepat aja gitu kan. Jadi seperti itu. Memang HP ini kalau misalkan HP ini dijual tahun 2021 ya, sekarang udah harganya kalau kita jual di toko-toko tuh udah kena di HP ini udah di bawah 1 juta pastinya, pasti udah di bawah 1 juta kenanya kalau dijual. Tapi kalau kita jual ke sesama pengguna mungkin masih bisa paling tinggi di 1,5, tapi itu saya rasa susah ya, 1,5. Sekarang 1,5 HP baru udah sama, udah RAM 8 128 juga udah ada gitu kan. Tapi ya saya rasa saya nggak akan jual HP ini karena baru saya servis juga gitu kan. Jadi saya lebih baik simpen aja, atau mungkin nanti saya kasih adek gitu kan. Dikarenakan HP ini masih bagus, dari segi kamera juga masih oke, pakai buat game juga masih oke, buat multitasking juga masih oke, walaupun memang dari segi update software HP ini sudah tidak support, sudah habis update softwarenya. Dan apalagi ya, mungkin itu aja sih mungkin bisa ceritakan tentang pengalaman saya sih nggak datang ke sana, saudara saya yang ini, tapi konfirmasi yang buat kita itu hati itu tenang gitu kan ya. Saya khawatir tadinya tidak bisa diinepin, nggak boleh diinepin, tapi saya konfirmasi, saya minta tolong, ternyata boleh diinepin. 2 minggu itu lama loh, diinepin 2 minggu itu lama loh. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Vivo Service Center, khususnya di Bandar Lampung, karena sudah mau support saya, walaupun saya bayar gitu kan, tapi setidaknya mereka tuh nggak ada bayaran lebih ya, nggak ada bayar jasa, malah saya ada casing seperti biasa ya, casing V23e, dan ini free dan sudah dikasih anti gores juga ya, bawaan anti gores plastik, jadi free. Jadi itu luar biasa banget, dan sampai sekarang kayaknya after sales Vivo itu masih menjadi yang terbaik di Indonesia. Dan semua juga saya rasa semua udah ini ya, pengguna Vivo tuh udah sangat happy ya gitu kan, sudah puas lah gitu dengan after sales Vivo. Saya rasa kelebihan yang seperti itu harus bisa dijaga untuk kedepannya tuh, bahkan bisa lebih baik lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya ceritakan ya, karena memang HP ini nggak ada yang perlu saya bahas lagi sih ya, karena dari kamera ya, karena bisa lihat dari konten saya yang sebelum-sebelumnya itu kamera dari HP ini sudah mendominasi, dan kalian bisa lihat sendiri hasil videonya gimana. Dan ini sekarang saya pakai HP Vivo V29e, HP utama saya, tapi kemungkinan besar saya akan ganti lagi ke depannya, tapi saya nggak tahu mau ganti apa, nanti kita lihat aja. Oh iya, spare part ini bisa dibawa pulang ya, tapi ini juga saya kemarin sebenarnya kalau nggak diminta juga kita bakal dikasih gitu kan.
Ya karena udah hancur begini ngapain disimpan di Vivonya kan gitu. Ya pasti dibungkus kita bawa pulang juga gitu kan, dikasih ke kita gitu. Jadi ya lumayan lah buat kita ngulik-ngulik biar kalau kita penasaran kita tahu kurang lebih dalamnya seperti ini gitu kan. Kerangkanya, tulang-tulangannya, tempat baterainya, motherboardnya dan segala macam. Dan mungkin segitu aja, terima kasih. Saya tidak mau buat panjang-panjang videonya karena kalian takut bosan. Like kalau kalian suka, dan jangan di dislike kalau kalian tidak suka. Kita akan jumpa di video selanjutnya. Oke. Jadi cantik lagi. Kasih gariskin aja kali ya biar nggak jamuran.